Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di hari Selasa 23 Januari hari Selasa jam 11. Teman kita di KD 3.10 apa? Jaringan komputer. Dilakukan instalasi jaringan komputer dan menginstalasi jaringannya ya. Oke. Kabarnya gimana semua? Alhamdulillah. Sehat. Udah makan belum? Terus masuk semua. Alhamdulillah. Ada nggak masuk? Yang masuk. Semua ya, ada masuk semua ya. Oke. Ketua kelas pimpin doa. Belum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya perhatiin gambar ini. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan mati lampunya. Sebelumnya kalian udah mengenal gambar ini nggak? Udah. Gambar apa nih? Monitor, PC. Iya, alat-alatnya satu-satu apa? Monitor, terus CPU, sama satu lagi switch. Dihubungkannya medianya apa transmisinya? Kabel yang menghubungkan switch dengan PC apa? Kabel strap. Oke. Nah ini apa? Speaker. Bukan. Mana nggak kelihatan itu? Nah iya server ya. Itu ya. Kayak speaker masa? Nggak kelihatan. Oke. Itu server ya. Berarti itu terhubung menjadi dalam jaringan namanya jaringan LAN ya. Oke. Sip. Berarti artinya LAN itu mencakupi apa? Daerah kecil atau wilayah lokal saja. Jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna LAN karena perangkatnya terbatas dan ruang cakupnya terbatas. Gitu ya. Itu persepsi kita ya untuk mulai pembelajarannya. Dan kenapa kita harus belajar ini? Kenapa? So malu-malu lagi. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Karena itu kebutuhan untuk masa depan dan kebutuhan untuk kehidupan kita, gitu ya. Oke. Saya kasih motivasi dulu. Boleh itu Pak. Protes. Oke. Coba bacain si Anwar. Kelihatan nggak? Enggak, Pak. Hah? Yang bawah. Ini yang bawah itu motivasi. Enggak kelihatan, Pak. Ini Pojan. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Oke. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Oke, bawahnya. Jika kamu tidak tahan terhadap benarnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Oke, dari siapa itu? Oke, udah tahu semua, udah kenal? Kapan kenalannya? Oke ya. Di WA. Baik, saya. Terus yang ketiga, penyampaian kompetensi dan capaian belajar. Tujuannya diadakan ini apa? Coba si Rapi. Tujuan KD ini, kita mempelajari KD ini apa? Menjelaskan instalasi jaringan lokal. Instalasi jaringan lokalan, oke. Terus
instalasi jaringan lokal. Oke, terus bawahnya cepet dong. Nggak ada semangatnya nih. Kayak tempat Iya, Nggak kedengeran, nggak kelihatan mata lu. LAN. Hah? Ada lampu Pak, itu Pak. Iya. Instalasi jaringan lokal. Menginstalasi jaringan lokal. Coba tutup itu Ferdin sini. Nah, udah gitu ya. Ya. Menjelaskan, menerapkan, mendiagnosis, menginstalasi. Instalasi apa? Pemasangan. Bahasa sehari-hari pemasangan ya. Jaringan lokal kan yang tadi ya. Yang terdiri dari switch, server dan klien, PC klien ya. Menerapkan, pemasangan itu diterapkan. Kita terapkan atau kita praktekkan gitu ya. Diagnosis, memeriksa, mendiagnosis jaringannya gitu. Menginstalasi jaringan lokalan atau menginstalasi memasangnya dengan benar, dengan rapi gitu. Oke, manfaatnya Torik kelihatan nggak? Manfaat dari pembelajaran ini apa? Coba Manfaat sebutin. dari penggunaan jaringan adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Karyawan dapat dengan mudah mengakses informasi dan berbagai sumber daya seperti printer, scanner, dan file secara cepat dan mudah. Selain itu, LAN juga memungkinkan untuk membagikan sumber daya perangkat keras seperti printer dan scanner. Oke, printer dan scanner. Oke ya. Kalau printer apa? Cetak ya, dari visual ke penyatak fisik. Kalau scanner sebaliknya ya, dari fisik ke visual. Oke. Tujuannya itu kurang lebih manfaatnya ya, manfaat dari KD ini kita, dari jaringan LAN gitu ya. Oke. Rencana kegiatan yang saya akan laksanakan di sekarang ini adalah pertama tadi pemberian stimulus sudah, kemudian identifikasi masalah tadi udah, kemudian pengumpulan data, nanti selanjutnya pembuktian dan kesimpulan. Oke, paham? Paham. Terus rencana penilaiannya, Pak Ik. Rencana penilaian 1. Sikap, 2. Pengetahuan, 3. Praktikum. Oke, berarti sikap kalian yang saya lihat kurang lebih sikapnya itu kalian antusias nggak? Itu ya dalam merespon pelajaran saya ini. Kemudian pengetahuannya, kurang lebih pengetahuan fleksibel lah, bisa kalian dari pengalaman atau dari lingkungan gitu ya. Praktikumnya nanti selanjutnya ini yang akan dibahas. Terus muatan kesehariannya, aspek impactnya, leadership dan GE-nya, Grand Education. Saya taruh leadership ini dengan komunikasi penulis yang baik, kerjasama dan dalam kelompok, kerjasama kalian, diskusi dan laporannya. Kemudian hemat listrik, pilar 5 dan intake QS Alaser 1 sampai 3. Kegiatan inti apa? Baik. Kegiatan intinya pemberian stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, pembuktian, menarik kesimpulan, diimprovisasi dengan kegiatan yang tepat serta menunjukkan perubahan perilaku serta didik, aktif, kreatif dan berpikir kritis. Nah, oke ya. Berarti siap ya itu ya. Kreatif dan kritis nanti. Terus 5. Penguasaan materi pelajaran yang konteks dan berdiferensiasi. Mampu menguasai materi dengan tepat, sistematis, secara sesuai dengan hierarki, serta karakter studi dan mengembangkan materi dan pengetahuan yang lain relevan dalam kehidupan nyata. Karena apa? Inovatif dan kreatif ya. Mampu kalian menguasai kelas. Kemudian kreatif, berpikir kritis dan komunikatif kerjasamanya. 7. Terus penggunaan bahasa yang tepat, pemanfaatan sumber belajar, dan nilai-nilai leadership dan GE dan penutup. Nanti ada penutupnya di itu. Kesimpulan dan rencana selanjutnya. Oke, pertama materinya buka modul yang itu.
Yang biasa Pak. Modul 9 yang Kom Cerdas. Kalau Halaman berapa? halaman ini kegiatan 1 halaman 12. Pakai itu aja. Kalau di depan bisa ya. Nggak tahu bahas ini. Pas aja ya. Gak apa-apa, udah langsung aja ke depan ini. Oke. Ya, ini ya. Perhatian depan. Untuk membuat suatu sistem jaringan diperlukan beberapa peralatannya. Yaitu apa? Apa aja Anhar? Apa aja Akila? Tadi belum. Mas, untuk penggunaan sebuah komputer, file server atau yang lebih dikenal dengan server sebagai pusat data. Contoh server di sini apa? Komputer Ya, maksudnya yang di sini apa, yang mana servernya? yang di Ayo, di sini saya pindahin. Oh, enggak. Ini server di sini nih ya, saya pindahin di depan gitu ya. Gitu ya. Berarti server itu pusat ya? ya Pusat yang melayani klien. Klien itu apa? klien ini PC PC yang lain, atau klien itu yang dilayani Ya. atau pelanggan, customer yang dilayani gitu ya. Oke. Itu apa? Pengertian server. Terus poin selanjutnya agak komputer sebagai tempat kerja atau yang disebut dengan workstation. Jumlah dari workstation bervariasi mulai dari 1 hingga ratusan. Oke. Jumlahnya berarti fleksibel ya. Terserah si pemakainya ya. Si pembuatnya mau satu mau berapa gitu ya. Terus NIC atau Network Interface Card atau Wireless LAN untuk apa itu? untuk Kartu jaringan. oh iya Nah, kartu jaringan wireless agar si PC itu bisa berfungsi untuk jaringan LAN portnya atau juga jaringan wireless gitu ya. Kemudian apa lagi? atau switch wireless kabel UTP. Switch. Nah, apa switch itu? Apa switch terminal Penghubung penghubung untuk membuat suatu jaringan, penghubung antar PC gitu ya. ya Oke. Kabel UTP apa? kabel LAN. Nah, UTP berarti nama apanya? Nama kabel apa? Nama kabelnya, LAN itu nama jaringannya ya. Ya. Oke, paham ya? Pintar semua ya. Kabel telepon. Konektor RJ45 yang mana? Yang buat di kabel tuh Pak. Mana coba, ada yang bisa tunjukin? Ada yang bisa tunjukin nggak? Kepalanya yang di dicolokkan Pak. Kepalanya di kabel. Nih, suruh dede Pak. Tunjukin ke saya konektor. Ada? Mana coba lihat? Bawa ke depan. Ini ada. Oh ada sih Ada lah. Stok dulu. RJ45 ya? Dan RJ11. Oke. Kenapa disebut RJ45? Di namanya emang itu Pak. Jadi tulisannya itu ya. dari pabriknya. Dari pabriknya. Oke. Next. UPS jika diperlukan. UPS itu ini apa? Kalau mati lampu dia ada listrik cadangan. Itu yang di bawah, Akila atau di belakang. Oh Ini di bawah ya. Oke. Itu UPS. repeater Jadi PC tetap nyala kalau mati listrik ya. repeater itu apa? Nah, lanjut lagi. Itu dulu kalimatnya. yang UPS. Bukan yang bawahnya yaitu peralatan. Peralatan jaringan tersebut merupakan kebutuhan standar untuk membuat sebuah jaringan. Apabila jaringan ini ditingkatkan, harus dilakukan penambahan beberapa peralatan sebagai berikut. Oke. Sekarang sekarang saya mau kalian cari istilah 4 itu. Kalian cari dari referensi mana 4 itu, nanti pendapat kalian saya tanya referensinya. Yang itu Pak yang repeater bridge. Iya, repeater, bridge, router, dan gateway. Ini
dari beberapa sumber ya dan beberapa link. Lampirinnya linknya doang Pak? Nggak usah. Kalian buka aja. Oh. Terus bedain. Maksudnya link satu sama link yang kedua, kamu ambil dua link, bedain. Apa penjelasannya itu? Penjelasannya dikasih lihat ke saya nanti. Di Word aja ya Pak? Nggak usah dibuat, dibuka aja. Nanti kalian jelasin ke saya. Lima menit. Empat-empatnya kita break router gateway. Gak usah disalin, buka aja link referensi linknya. Lo tau recorder apa? Oh. Aku lupa. Kita ambil itu. Ayo, si Rehan, apa itu repeater? Repeater yaitu penguat jaringan. Penguat jaringan untuk Penguat jaringan untuk untuk menguat wifi ya? Iya, untuk wifi. Ada nggak di sini? Ada di sini. Nggak ada Pak. Ada di bawah kalau dicari. Ada di depan tuh. Tuh. Mana ambil coba? Cari. Itu kan Pak. Oh, penguat jaringan wifi ini. Iya, baru tahu kan? Ya, memperluas juga Pak. Jadi kita penguat jaringan yang dari yayasan dan dari sini. Bisa kuat kita jadi sinyalnya. Hah? Itu. Mana coba sini lah, bawa. Bisa sini sebentar. Pengajar ya? Ya. Pengajar penguat ya? Ya. Kasih lihat anak ke depan. Ada Rif? Beda. Atau lagi Bridge Syakira coba. Apa Kil? Bridge itu penghubung jaringan. Penghubung jaringan. Ya. Dia penghubung jaringan LAN dengan jaringan lokal. Dengan jaringan apa? Cara wireless.
dengan jaringan lokal secara wireless. Gambarnya kayak gini betul tak? Iya. Bridge ya? Ini Pak. Iya, cuma itu Pak. Oh iya. Iya Pak. Nah ini ya bridge ya. Oke, itu ya pabrik Peter ya. Iya. Wifi. Pemancar WiFi. Itu bukan ini colok. Ada yang dicolok, ada yang berdiri dia. Oh. Atau lagi Oh, itu ya. router Paujan. Router. Router itu sebagai penghubung jaringan. Penghubung Jaringan. jaringan apa? Jaringan wireless. Jaringan wireless. Oke. Gambarnya kayak gini. Iya. Ada nggak di sini? Yang mana coba kasih lihat? Udah Pak. Di lab kita ada nggak? Apaan tuh? Router. Ada Pak. Ada dua Pak. Tiga Pak. Satu, dua, tiga. Itu switch. Router di bawah, di lab bawah. Dia. Oh iya switch Yang dipakai kelas 12 itu nanti pelajarannya. Iya, Pak. Router. Langsung sekarang aja Pak belajar Pak. Ya kata dulu, udah dulu sekarang Saya banget. kelas 12 belajarnya yang lain, yang ini. Beda lagi. Oh, setelah kamu Pak. Ini Pak. Iya, santai-santai. Pelan-pelan. Tunggu ya. Sekarang aja kita udah matang ini Pak. Udah mateng. Udah kita jambu. Oke, apa lagi? Gateway. Gateway apa? Siapa? Yanto. Gateway si Paik. Itu perangkat dalam komputer yang tugasnya untuk menyambungkan satu jaringan komputer lainnya dengan protokol informasi yang beda. Nah, kayak gini ya gateway ya. Iya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya. Keempat alat itu kurang lebih fungsinya sama ya. Iya, menghubungkan jaringan. Cuman kadang beda lisensi, beda pembuat produksinya. Sama ada yang fungsi-fungsi model terupdate terbarunya gitu. Jadi pengeluaran serinya dia bersaing gitu ya. Ada yang teknologinya modern gitu. Intinya kurang lebih sama fungsinya itu ya. Mereka itu ya, berempat itu ya. Paham? Paham. Oke. Terus server. Silakan. Bojan. Server adalah sistem komputer yang berjalan terus-menerus. Jaringan dengan tugas untuk melayani komputer lain, workstation atau dalam jaringan. Banyak server yang memegang peranan tersebut. Akan tetapi ada pula yang digunakan secara bersama untuk tujuan lain, misalnya sebagai workstation juga. Secara fisik, server hampir serupa dengan komputer. Pada umumnya, meski konfigurasi hardware lebih sering dioptimisasi untuk memenuhi peranannya sebagai server. Oke, cukup. Istilahnya apa aja? Ini beberapa istilah yang berhubungan dengan server adalah sebagai berikut. Mail server memiliki istilah teknis yaitu mail transfer agent (MTA). Mail server adalah suatu aplikasi pada server yang bekerja menerima email datang dari user lokal dan meneruskannya ke user. Oke, cukup. Nah, itu ya. Salah satu istilah dari server, komputer server dan layanannya mail server gitu ya. Nah, mail server berarti adalah aplikasi yang bekerja menerima email datang dari user lokal. Lokal apa nih? Lokal apa? Ayo tahu nggak? Lokal. Ini ya, yang lokal itu dalam ya, meneruskan ke user pada domain yang lain. Lokal itu user kita sendiri gitu ya. Ke domain yang lain. Domain apa? Domain itu. Apa itu? Alamat. Ya. Alamat domain. Domain. Alamat email kalian disebutnya istilahnya domain gitu ya. Dalam bahasa internetnya. Penjelasan selanjutnya mail server akan dijelaskan pada bagian selanjutnya dalam modul ini. Oke. Itu baru garis besarnya dalam sadari salah satu layanan mail server. Oke. Kemudian saya mau rinci komponen-komponennya yang untuk kita menghubung jaringan apa tadi? Jaringan LAN. Oke, ini apa komponennya? Ini BK. Yang tadi disebutin lagi apa?
interface card. Untuk fungsinya Berupa jaringan elektronik. oke, ada nggak di sini? Nggak ada kalimat. Lah, kalau sudah ada NIC-nya nggak bisa. Ada di tisu, Pak. Ambil bisa nggak? Sebelah ada Pak. Sebelah. Di sebelah coba ambil, Pak. Ambil. Di sebelah kan udah ini apa pretelannya? Ambil pretelannya, coba. Akila. Baik. Hah? Baik. Baik. Betul yang ambil. Torik gantian, Akila mulu. Di kotak, pokoknya di kotak yang bekas itu. Yang bekas itu ya. Ya. Praktek. Kalau nggak di itu di meja depan. Cari aja mana. Hati-hati. Kalau di toko. Beli dulu. Ustaz Soleh. Saya mau jaringan. Hadir ke rumah gua. Dari Ini. saya mau absen dulu ya. Amanin aja sikapnya. Boleh Mas, boleh. Maaf aja Pak. Jaringan. Coba. Nah, tunjukin Tarik presentasi gitu. Artinya apa? Fungsinya apa Tarik? Ini, Ya. kalau lupa. Kalau situ bapak kita terus. Ya. Nyala itu. Hah? Masih nyala. Nggak tahu dah. Oke, itu tadi ya, kartu NIC ya? Iya. Tunjukin yang tinggi. Terus fungsinya apa? Udah turun nih. Oh, fungsi gitu. Oh. Fungsinya Oh, keren. Apa tadi? Yang tadi di itu. hubungin jaringan, Pak. Penghubung jaringan atau kartu grafis ya? Iya. Jadi tipe kartu, jenis protokol. Nah, di situ ada apa itu? Portnya. Lubangnya itu. Nih, Portnya port apa itu? RG 11 ya ini ya. Untuk kabel LAN. Kabelan ya. Berarti koneksi LAN atau jaringan LAN hubungnya ke situ ya? Iya. Doloknya. Iya. Paham semua anak-anak? Pak. Sama Baik, Pak. Tegu. Lah, saya kayak Malaysia. Oke. KPGA ya? Iya, dari VGA. Kayak apa itu namanya? VGA kabelnya. Oke. Oke, kemudian hub. Hub untuk apa? Tapi penghubung baik. Apa hub? Hub adalah suatu perangkat yang memiliki banyak port. Hub akan mengerjakan beberapa port sehingga akan membentuk suatu jaringan dengan topologi besar. Jaringan yang umum sebuah port akan menghubungkan bendera itu. Berarti menghubung ya, intinya ya. Penghubung jaringan itu hub ya. Ya. Menghubung dari PC ke PC agar terhubung. Oke? Kayak gini gambarnya. Di sini ada nggak kita punya? Banyak Pak. Ada Itu yang ujung. Berarti hub itu persamanya apa? Switch. switch ya. Sama, itu fungsinya ya. Cuman beda apanya? Namanya. Nama beda nama, berarti beda si pengeluarannya, si pembuatnya. Produknya ya. Ini repeater yang tadi. Repeater yang tadi itu Shanghar ya. Ini bridge yang mana? Yang tadi udah ya. Ya udah. Sekarang apa? Oke. Switch itu apa yang tadi? Ya Sama. Oke, sekarang masuk ke apa nih? Cisco. Cisco itu masih ada. Tadi dulu Cisco aja. Wireless. Nah, coba si itu Repan. Apa wireless? Wireless itu apa? Ya. Depan sini Pan, nggak ada yang ngantuk. Apa no? Mana Pak? Depan sini. Ini. Nanjak ke sini kan. Lihat di sini ya. Wireless ada bermacam-macam merek dan jenis dari wireless. Beberapa model dalam memasang wireless secara otomatis Oke. untuk memanfaatkan wireless yang sudah ada di komputer dan memasang sebagai kartu jaringan. Ya, ngantuk Pan. Enggak Pak? Enggak. Iya.
Terus bawahnya Router. si Torik. Cara kerja router mirip dengan switch dan bridge. Perbedaannya, router adalah penyaring atau filter lalu lintas data. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan protokol tertentu. Router bukanlah perangkat fisikal melainkan logikal. Misalnya sebuah IP router dapat menggabung jaringan menjadi beberapa subnet sehingga hanya lalu lintas yang ditunjukkan untuk IP address tentu yang dapat mengalir dari suatu segmen ke segmen lainnya. IP address itu apa? Alamat IP. Alamat IP. Oke. Nah, sekarang medianya, media transmisinya, media penghubungnya. Oke, apa ini? Nah, coba baik. Kabel jaringan. Kabel jaringan yang biasanya digunakan untuk suatu jaringan antara lain adalah UTP, Unsigned Twisted Pair. Nah, itu ketiga itu apa? Ada Termasuk apa ketiga itu? Ketiga itu termasuk jenis kabelnya ya. iya. Kabel UTP apa? Bahan jenis kabelnya. Coba cari. Koaksial apa dan serat optik apa? Bahan kabelnya. Silakan kalian cari referensinya, situsnya. UTP, koaksial dan serat optik. Bahan ini Pak, pengantar tembaga. Bahannya tembaga berarti UTP itu ya. Punya isolasi dari plastik. Tembaga. Kalau tembaga apa serabut? Tembaga. Tembaga. Rambut tembaga. Ada pipa tembaga, ada kawat tembaga. Melindungi dari api. Kawat email. Ya, kayak gitu ya nih. Email. Nih, Kawat email tembaga. tembaga ya yang kuning-kuning dalamnya itu ya kayak gini ya. Tuh ya. Mas bungkus ini Mau dibuka? Tapi kita udah praktek kan kemarin ya. Cuman pengen tahu review bahannya aja ya. Atau lagi koaksial apa? Dari koaksial. Bahannya apa? Terbuat dari apa koaksial? Bahan tembaga, aluminium atau plastik. Bahan tembaga, aluminium atau plastik. Nah ini kayak gini ya, aluminium tuh. Aluminium. Nah berarti dia lebih kuat ya daripada UTP ya. Koaksial ini tuh tembaganya aja gede tuh ya. Aluminium tuh. Iya gitu. Kelihatan kan? Kelihatan. Kalau yang UTP tadi serabut kecil ya. Tuh kayak gitu ya. Kalau ini koaksial tembaganya gede-gede. Aluminium dia. Atau lagi serat optik apa? optik besok. Optik. Desa. Bahannya apa serat optik? Kaca atau plastik. Hah? Kaca atau plastik? Betul, Pak Ojan. Saya kasih nilai plus ya, yang ini cepet nih. Oke. Pada lama nih ngantuk nih. Kaca atau plastik ya? Yuk. Oke, berarti tembaga, aluminium dan serabut dan kaca plastik. Paham? Siapa? Ada yang tanya enggak? Siapa tidak? Siap tidak? Ada yang bingung? Siap tidak? Oke, lanjut. Siap oke. Oke. Terus sesuai dengan perkembangan hub penggunaan kabel UTP lebih sering dipilih. Hal ini dikarenakan adanya yang harganya tidak mahal. Berarti UTP yang sering kita pakai nih. Karena harganya nggak terlalu mahal dan kemampuannya dapat diandalkan. Tadi twister pad, kabel koaksial, serat optik dan kabel telepon. Oke, pemilihan kabel. Siap. Terus topologi. Nah, kita masuk ke topologinya, topologi jaringan. Langsung kita bikin.
Baik lagi. Si siapa ya? Si Luna. Dari setelah ini Pak, Iya, topologi. topologi jaringan. Setelah kita mengetahui komponen untuk membangun sebuah jaringan, maka langkah selanjutnya adalah merancang jaringan sesuai yang kita perlukan. Oke. Apakah jaringan yang akan kita bangun akan berbentuk garis lurus, bas, bintang, star atau lingkaran, teori, dan sebagainya. Hal tersebut hal tersebut dinamakan dengan topologi jaringan. Secara fisik, topologi jaringan dapat berupa topologi bus, ring, star, ataupun campuran. Oke. Terus Pemilihan topologi. Pada saat pemilihan topologi jaringan, cukup banyak pertimbangan yang harus diambil tergantung pada kebutuhan. Faktor-faktor yang perlu mendapatkan pertimbangan antara lain adalah sebagai berikut. Biaya. Sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan organisasi. Kecepatan. Sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan oleh sistem lingkungan. Listrik. Adakah faktor lingkungan yang berpengaruh? Ukuran, skalabilitas atau berapa besar ukuran jaringan? Apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus? Konektivitas, apakah pemakai yang lain perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi? oke. Sudah mau finish di topologi. Intinya topologi itu apa? Skema. Kalau kita kalau membuat jaringan, kita udah nyiapin alat-alatnya. Alat-alatnya ada bahan-bahannya. Terus bahan-bahannya, terus media transmisinya, media penghubungnya. Nah, udah ada semua, tinggal dipasang. Pasangnya itu kita mau kayak gimana kan? Nah, nggak bisa kita pasang langsung semau kita kan? Nah, itu ada yang dimaksud yang skemanya itu rancangannya dulu, rancang bangunnya. Rancang bangunnya disebut dalam istilah ini topologi, dalam istilah modul ya. Rancang bangunnya gitu. Paham? Agar apa? Agar koneksi dan lalu lintas jaringannya itu tidak bertabrakan atau beraturan. Sekarang saya mau kalian di topologi itu ada berapa? 5. Bagi 5 ini ya. Semuanya kalian rancang 5-5-nya topologi. Ini semua ada berapa? 11. Ada 11. 11 bagi 5. 11 bagi 5. 11 bagi 5 2 ya. Ada yang bertiga berarti. Ayo silakan bikin kelompok sama ada yang 2, ada yang 3. Ada yang bertiga. Pak, saya berapa? Silakan. Sekarang silakan kalian maju ke depan. Kalian tunjukin mau topologi apa yang kalian bikin. Topologi star. Siapa lagi? Gampang. Sengaja. Topologi apa aja? Bangun lapangan dong. Ring. Bus aja. Guspa. Sekarang saya mau kalian bikin. Sekarang saya mau kalian bikin visualnya dulu di aplikasi ya. Mesnya. Iya. Nah sekarang kalian silakan bikin aplikasi di Cisco-nya dulu. Ini bikinnya sendiri atau berkelompok, Pak? Berkelompok. Berarti satu orang yang bikin? Iya. Kelompoknya berkelompok masing-masing ke temennya. Berapa? Nanti saya mau tanya lebih dalam lagi. Baik apa? Sekalian kasih penjelasannya lalu lintasnya. Biar pas gini gak? Kalau sekarang lebih lengkap. Lalu lintasnya apa, jaringannya apa, alat-alat dan bahannya apa. Harus ada. Ayo. Bikin aja sendiri-sendiri. Berapa?
Gue tri aja dah, lihat semua. Semuanya. Kalian ikut sertakan juga bahan-bahannya di situ. Cara lalu lintas jaringannya bagaimana? Kelebihan kekurangannya apa? Nah, kalau begini kan lagi. Tidak. Handle less Panjang pasar. Ya mas. Bikin langsung. Nanti saya review. Mor. Ini penjelasan apa lagi Pak? Menengin. Lalu lintas jaringannya Ya. sama bahan apa? Alat-alat dan bahannya. Wah. Witrinya Coba Mi, Iya. itu gimana dari tadi gimana? Beda. Beda nonton. Dari itu saja. Nyari. Bikin kesana. Dan bagaimana cara terhubungnya? beda aja. Yang kemarin ini Pak. Ya, coba kalian cuma lebih lengkap lagi. Beda ya. Ini apa? Belum bilang. Ready. Nah ini gimana? Bentar deh. Wah, Cok. Kan gue di Awan polista. Wih, ini aja ini goreng sih. Ini sama aja tri ya. Iya. Siapa sih? Window. gue ini gini ya Mi. Belum jam. Let's go. Tolong ini ya. Ayo guys. Mana ya? Ini berapa sih? Asik. 5 ya? Asik. Mana? Oh, udah. Iya. Switchnya switch apa? Itu bagus. Mana ini? Ini aja. Server berutar ke output lagi. Ada kamar di sini. Ke kopi ya. Ini aja lagi ya. Ini nggak ada. Di CKIT mas ya? Nah, Empat sih. Sweet. ini guys. Mau deh Pak. Kok gue gak muter sih? Sukses. Hah? Gambarnya juga. Emang gambar? Pak, Server 1. gambar juga nggak Pak? Hah? Gambar juga nggak? Gambar apa? Kemarin tuh pakai motor yang baru. Kalau terjadi apa aja? Oh, lalu lintas ya Pak? Lalu lintas. Ininya, bahan-bahannya, terus cara kerjanya, kelebihan kekurangan. Mengiring. 1/3 Sebentar. Itu server bos. Server. 1. 2.
Iya nih. Apa itu? Kayak gua cek. Belum. Kelebihan topologi bus. Pilih topologi bus. Sederhana dan mudah diimplementasikan. Udah. Semua lihat ya. Semua itu buat lantai kita memerlukan konfigurasi rumit, konfigurasi rumit dan lebih mudah dipahami oleh pengguna awam. Terus kekurangan Bahannya mana? Caranya alat-alatnya mana? Ini alat dan bahannya itu Gimana sebutin? jika terjadi gangguan atau kegagalan Itu boleh. Ya pada Pak. saluran utama, sebutin dari pada saluran utama klien. Alat dan bahannya. Selain itu apa? bus Itu komputer yang dilayani. Oke. seluruh jaringan Terdiri dari dapat terpengaruh. Satu chipnya. Itu sebagai berbagai penghubung jaringan. lalu kita jaringan ini Terus memutus kabel kayak kita medianya. atau kegagalan Itu terhubung nggak? perangkat pusat Lalu lintas. Berarti itu nggak ada server. dapat menyebabkan Itu cara pertukaran datanya gimana? kalau mau pada seluruh sistem. Coba cari. Ini Pak. Iya itu mah visualnya coba cari ini cara. Oh Salah, coba Anda Bentar ya. Iya, pakai. Dan itu cara cara lalu lintas jaringannya lewatnya bagaimana? Tapi udah. Belum. Ini cuma dua. Harusnya dua-dua jadi tiga. Ini Pak. Terus sekarang bahan mana ya? Iya. Bahan PC ini kan mamanya. Kabelnya kali kabel. Oh ya. Alat itu kecil. Oh ini apa sih monitor? Sambungan Bahasa kabel itu. Kurang di deskripsinya. Bukan warna gambar. Bukan. Peralatannya. Switch. Pak, maksudnya lalu lintas jaringan topologi startnya kayak gimana? Nah, topologi star adalah Kabel strike. jaringan yang berbentuk bintang yang menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien ya, PC ya. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Lintas. Kelebihannya apa? Topologi star. Kamu topologi star ya? Kamu ya? Iya. Kelebihannya apa? Kalau lintas itu apa sih? Maksud lalu lintas itu apa, Pak? Itu ya, pokoknya penjelasan topologi itu bagaimana cara kita Pak. Oh. jaringan itu. Pak. Mudah untuk dirancang. Terus
memiliki fleksibilitas tinggi. Iya. Terus Lebih gampang dapat ini sumber permasalahan kalau ada gangguan di satu antara node. iya. Terus Kekurangannya itu perangkat pusat jadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem. Jadi kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan seluruh sistem komunikasi terlambat. nah, Terus daya jembatan itu tinggi Pak, oleh mahal. Konfigurasi Karena butuh banyak kabel, itu Pak. topologi Starlink ini digunakan untuk topologi ini komputer Starlink system digunakan karena memiliki banyak kelebihan. atau bus Ini di sini ada servernya nih. Nggak klien semua. Berarti tambahin servernya satu lagi. data dikirimkan melalui Iya. saluran tunggal dan dapat diakses oleh semua perangkat Satu lagi udah. dalam jaringan. Harus pakai demi. Oh, ini kita bisa tanpa Bikin topologi kan? Yuk. Kan ini ya. Kelebihan kekurangan. Udah nih Pak. Udah. Ya. Coba lihat. Itu topologi apa? Bas. Bas itu cara kerjanya gimana? Konfigurasi di mana semua perangkat dalam satu saluran atau bus tunggal. Dalam topologi ini data dikirimkan melalui saluran tunggal dan dapat diakses oleh semua perangkat dalam jaringan. Coba lihat, topologi enggak, topologi jaringan bas adalah jenis konfigurasi di mana semua perangkat terhubung ke satu saluran atau bus tunggal. Dalam topologi ini data dikirimkan melalui saluran tunggal. Maksudnya saluran tunggal itu apa? Contohnya itu ini. Wih, cakep, mantap, paham? Paham Wah, Pak. baiknya apa nih? Ayo satu-satu ya, jangan cuma satu orang yang kerja nih. Ini saya kerja juga Pak. Saya di Saluran tunggal apa? ini tuh gini Pak, saluran tunggal. Jawab aja ini apa nih? Apa ini? Itu server ke switch lurus Pak. Iya, Iya. oke. Terus cara dia berbagi datanya bagaimana? Misalnya server mau berbagi data ke PC yang terakhir. Iya. Bagaimana? Kirim dari server Pak. Hah? Kirim ke situ bisa. Lewat sini. Iya. Jalur mana lewat sini? Nih, jalur switch Lewat Pak. sini ke sini enggak? Enggak. Dan mau bagi data gini ke sini enggak? Ini tahu enggak? Ntar bocor dong datanya. Ayo. Enggak, sini Pak tuh. Oh, langsung ya? Iya. Maksudnya itu ya, berarti ya maksudnya data begini kan melalui jaringan tunggal. Diakses oleh semua perangkat dalam jaringan dan dapat diakses. Maksudnya bisa mengakses juga. Oh. Data yang kirim ke sini bisa keakses gitu ya. Oh. Terus kelebihannya Perbedaan tuh topologi bus sederhana mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan konfigurasi rumit dan lebih mudah dipahami oleh pengguna awam. gak rumit berarti masangnya. Iya, Lebih simpel. Saya suruh masang nanti ya. Kekurangannya Jika terjadi gangguan atau kegagalan pada saluran utama bus, seluruh jaringan dapat terpengaruh. Pemutusan kabel atau kegagalan perangkat besar dapat menyebabkan kerusakan pada seluruh sistem. apa? Jika terjadi gangguan pada saluran Utama bus, seluruh jaringan dapat terpengaruh. Nah, kelebihan di situ, kekurangannya ya. Misalnya apa yang putus? Nih, kabel Pak putus semua. Misalnya kabel yang mau putus. Iya. Nah, semuanya ini nggak bisa terhubung ya. Iya. Oke. Saya mau nanti presentasi ke depan atau ya. Penjelasin atau gimana? Kita kan udah Pak. Ini udah ditambahin servernya. Udah tambahin servernya. Iya, Oke. Sama laptop juga malah. Ya. Jalan Pak. Ya nanti ke depan kayak gini jelasnya ya. Betul nih Pak. Kayak gambarnya gimana? Gambarnya nanti dari saya aja. Udah. Data disimpan dulu, jangan lupa. Nanti penjelasannya juga. Maju ke depan atau penjelasannya. Belum Pak. Saya apa aja Pak? Ini bang merah nih apa aja. Ah, lo gampang. Bus mah aku bisa bikin 10 kali. Gitu ya. Emang itu apa? Baterai ya? Insya Allah. Ah ya Pak, tapi nggak ada baru Pak.
Ya, standarnya nih Pak. Sendiri-sendiri sih. Udah sukses semua koneksinya? Sudah. Terhubung? Udah Pak. Itu tuh dari mana Mi? Gini sana. Saya nanya ini si Komda. Sini kan ya? Ini kalau udah kan Pak? Udah? Iya. Cara lalu lintasnya jaringannya udah? Udah. Topologi apa? Star. Ini ya? Yoi. RD Gaming. Ini. Enggak yang Yang lagi. Saya mau apa? maju ke depan, sebutin alat-alatnya dan cara lalu lintasnya bagaimana dan bahan-bahannya apa aja. Allah. Bertiga maju. Tiga. Iya. Ayo. Itu doang sebentar. Ayo. Sudah loh. Oh, topologi star itu apa? Oh. Dong. Gimana? Isi gua kacamata nih. Wah. Jangan parah. Beda itu kacamata. Lagu mak. Ya. Awas kabel. Gempa ada. Baik, rusak semua. Gempa ada. Salam nama Bujin dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RD Gaming. Saya dengan ayah terbaik. Saya dengan dasar yang berirawan. Saya jadi sarap dulu dan Ini akan mempresentasikan Jelaskan. topologi star. Oke, sip. Satu-satu itu apa? Dimulai dari paling ujungnya apa? Itu adalah komputer atau PC. Ya. Ini, Itu laptop. ini, PC juga. ini, PC juga. nah di sini juga. Ya. Ini, Itu printer. printer ini, server ya. Iya. Oke. Jelasin cara menghubungnya bagaimana? Rapi, silakan. Nah, ini apa? Ini speaker panik ya. Itu adalah switch. Switch ya. Iya. Terhubungnya menggunakan power strike. dengan kabel strike. Iya. Nah, Iya. dimasukin IP-nya. Iya, IPS. Oke. Nah, ini server untuk apa? Untuk apa? Melayani Melayani komputer klien. klien ini semuanya nih ya. Iya. Printer ini untuk salah satu layanan dari servernya. Iya. Gitu ya. Untuk mencetak. Nah, terus ini apa? Topologi star bintang, gimana menggunakan hub switch untuk koneksi antar klien. Topologi ini sering digunakan karena memiliki banyak kelebihan. Apa nih? Jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Ya, contoh klien yang bermasalah yang mana? Misalnya, contohnya Masalah Misalnya kayak IP yang satu aja. Ini misalnya, saya mana ya notepadnya? kabel yang dihubungin gitu. Yang Kabel yang dihubungin nggak bisa nyambung gitu. Nah, yang satu ini nih, yang ini putus nih, bermasalah. Iya, salah. Pengaruh nggak klien yang lain terhadap jaringannya? Emang iya. Enggak. Emang iya. enggak Pak. Enggak lah, Enggak. karena kan mereka punya kabel jalur masing-masing. Iya, jalur masing-masing. Enggak baik. Semuanya terhubung ke switch ya. Iya. Nah, berarti kalau misalnya satu yang putus, yang pengaruh yang dia yang putus aja satu Iya. doang. Itu ya, Iya, Pak. paham? Bawahnya apa? Kekurangan topologi star. Enggak, ini yang kedua. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Keamanan masih keamanannya apa tuh? IP Hah? IP Bukan, keamanan ada apa? keamanannya. Keamanan dari apa yang jamanin? Jadinya Pak. Emang iya. Filenya, data-datanya lah. Data-data filenya, keamanannya yang jamanin kan?
di sebuah PC gitu ya. Kenapa cukup baik? Karena sudah dirancang dengan baik. Bukanlah ada alasannya gimana sih? Nah, kenapa cukup baik? Karena mereka punya lalu lintas masing-masing langsung ke switch, nggak melalui PC yang lain, nggak kayak topologi yang mana. Ini nih topologi ini kan saling apa bisa menyeberang kan ya, saling berhubungan. Kabelnya juga banyak. Kabelnya naik. PC ini bisa mengetahui PC ini datanya. Kalau misalnya share data gitu ya. Kalau ini enggak, masing-masing satu-satu. Paham? Satu ini. Oh iya. Paham? Apa? Bawahnya apa? User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringannya. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringannya. User itu siapa? Kita Pengguna. Nanti masalah. Oke, pada jaringannya. Oke. Salah satu contoh masalah apa pada jaringan? Jaringan ini topologi sekarang. Ya, mukanya pada jaringan ini kan apa aja masalahnya salah satunya? Ayo apa? Lupa masukin alamat IP bisa berbagai Itu mah nggak terhubung, bukan masalah. Misalnya udah terhubung, ada masalah. Di mananya masalahnya? Coba salah satu sebutin contohnya. terhubungnya dengan kabel yang salah kali Pak kalau pas nyolokin apa PC gitu. Terhubungnya dengan kabel yang salah. Terhubung juga, tapi kabelnya ini nggak sesuai jadinya. Kabelnya nggak sesuai apa sih? Ngerti nggak Pak? Kabelnya nggak sesuai gimana sih? Jadi kan PC-nya terhubung pakai kabel yang nggak sesuai ke switch-nya, jadinya itu bakal Itu kesalahan orang dong. Ngerti nggak Pak? Itu mah kesalahan orangnya, kesalahan jaringannya. Kesalahan orang. Lagi kalau kita bilang salah gimana? Apa aja yang dia? Yang di sini ya. Repot ikut-ikut aja nanti saya tanya nih. Terus coba Repan Pak, pertanyaan yang gampang gitu loh. Oke ya gitu ya, karena digabung ya penggabungannya. Untungnya apa itu digabung? Tentunya yang pertama yang pasti itu apa ya, mencakup wilayah yang lebih luas. Misalkan bisa beberapa ruangan. Yang kedua, Beberapa ruangan, beberapa beda ruangan gitu ya. Nah, ruang ini dengan ruang sebelah gitu ya. Kalau nggak ruang bawah gitu ya. terus Bisa ya. apa lagi? Tadi apa? Apalagi? Emang iya. Pak, Gak usah panik, tenang aja. lupa. Tuh. Betul, Topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaruh data menjadi lebih mudah. Yang dimaksud secara hierarki apa? Hierarki secara Hierarki itu apa istilahnya? bukan hierarki. Ada di PPKN. Itu Susunan. secara susunan ya. Tingkat Artinya Apa Pak? artinya topologi ya. Topologi ini secara Ini nggak kelihatan ini belakang. tingkat tuh. Jangan belakang. Oh jangan belakang. Oke. Apa Pak? Ngomong orang riuh kan? Perjuangan senang topologi secara susunan. Topologi secara susunan sehingga pengaturan datanya menjadi lebih mudah. Segmen satu mana? Satu Ini. Segmen 2 ini. Segmen 3 ini. Segmen 4 ini. Servernya mana? di bawah. Ayo. Mana servernya nggak ada? Misalnya per segmen ini ada server ya. Nah dia bersusun tingkatan. Ini servernya nih, node nih. Oh iya. Nih. Oh iya. Ke segmen 1 dulu jaringannya. Baru dia bertukar datanya ke segmen 2. Baru segmen 2 ke bawah nih 3. Next segmen 4 bisa sambil ngeprint. Jadi yang dimaksud hierarki itu begitu ya. Per segmen dia ininya lalu lintasnya.
Nah, pembagian segmennya dibatasi dengan apa? Ditandai dengan apa pembagian segmen? Switch ya. Oke, pinter. Lancar ya. Tanya lagi dong Pak. Kekurangannya. Harganya mahal Karena banyak kabel yang terhubung. kabel mangi ya. Terus yang kedua itu yang tadi saya baca itu ada lagi ke konfigurasinya tuh sulit. Sulitnya sulit. Karena banyaknya apa tuh namanya? Banyaknya segmennya. Konfigurasi sulit, kabelnya. Terus sama alat-alatnya banyak tuh ya. Iya. Per segmen membutuhkan satu switch, gitu ya. Dan satu switch itu terbagi menjadi beberapa PC. Kekurangannya, oke? Ada lagi kekurangannya. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Nih kabel backbone ya. Kok lambat Pak? Enggak. Itu ini lagi kan jaringan yang lambat. Berarti kan lagi kalau bisa pakai topologi Mana? Oh, kabel ini nih Pak, yang pertama ini. Lalu bikin aja jaringannya lambat. Oh, ininya iya. Kinerja ininya pertukaran datanya. Enggak terlalu nge-lag maksudnya, enggak koneksi kalau pertukaran data doang. Bila komputer bagian harus bermasalah, motor bagian bawah juga akan bermasalah. Oh nyamber ya. maksud berarti masalahnya di sini coba. Misalnya kabel ini masalah. Nah, ngaruh buat ke yang PC ini dong, ke bagian lalu datanya ya. Iya. Karena semuanya bersegmen gitu ya. Semuanya apa berurutan, hierarki gitu ya. Kurangnya di situ ya. Paham? Ada yang tanyain? Udah cukup, yang ikut belum nih? Oh iya. Baik, silakan duduk. Makasih. Tadi itu kan contoh kesalahan non teknisnya kan. Ya. Nah, beberapanya itu Kabel fungsional, node dan node klien dan konektornya. Saya mau tanya. Ini ada sini deh. Saya mau tanya ini apa? Terminator Pak. Atau switch penghubungnya ya? Ya. Ini semua atau kliennya ya? Nah, lalu lintasnya dia satu arah ya? Semuanya saling terhubung ya? Kelebihannya apa? Sederhana dan diimplementasikan dan tidak menimbulkan konfigurasi rumit dan lebih mudah dipahami oleh pengguna awam. Oke, apa? Pembaik cincin topologi ring Dia paling sederhana itu ya. Terus? Jadi topologi ring itu adalah sebuah desain topologi jaringan yang memiliki bentuk melingkar seperti cincin. Ya. Ini Kenapa? Kenapa seperti cincin? karena dia melingkar. Iya, kenapa dia yang desainnya melingkar? Nah, kelebihan kekurangannya kenapa? Kelebihannya mudah dirancang, dia lebih murah, mempunyai performa yang baik, mudah melakukan pelacakan. Oke. Terus kekurangannya? Kekurangannya adanya kesalahan pada satu node. Iya. Terus prosesnya lebih kaku, terus pengiriman data tergantung dari jumlah. Oke, kekurangan satu node, prosesnya lebih apa? Kaku. Misalnya contoh masalah satu node apa? Node itu apa sih Pak? Node itu ini satu unit. Oh segitu tuh node namanya. Iya, satu unit satu klien maksudnya node itu. Gitu. Bermasalah nih di sini. Nah, berarti yang apa? Yang bermasalah semuanya ikut. Yang ini ke sini enggak, ini ke sini enggak. Karena dia bisa apa kayak karena dia muter ya.
Jadi dia plus 1 plus 2 gitu ya? Itu ya, kurangannya ya? Salah satu nodenya. Nah kesimpulannya kalau kalian mau membangun jaringan, kalian menggunakan apa topologinya? Kesimpulan semuanya, jika kalian ingin membangun suatu jaringan, kalian pilih topologi apa? Topologi bus. Topologi bus. Tergantung apa? Kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Bagus. Itu paling bagus jawabannya. Oke. Kalau kebutuhannya banyak, berarti 3 ya. Oke, betul. Kalau yang lain apa lagi? Baik apa? Kalau ini? Bus. Kita boleh beri. Dia ngomong apa? Pakai yang lain apa? Ring ya? Bus. Enggak, maksudnya pengen yang lain kamu suka apa? Topologinya itu. Di antara semua topologi yang lain. Paling gampang bus ya? Yes. Oke. Sip, duduk silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Masing-masing simpulannya jadi apa tadi? Bikin apa? Simpulannya masing-masing dari si Akila. Coba. Simpulan pembelajaran ini apa? Simpulan pembelajaran ini itu Simpulannya kalau berkebutuhan besar. Membuat membuat topologi itu tergantung dari kebutuhan kita. Ya, oke. Dari kebutuhan si ininya ya, pembangunan juga. Oke. Terus tentang kegiatan pembelajaran selanjutnya apa? Saya mau nanti pembelajaran selanjutnya ada perbaikannya dan permasalahan-permasalahannya gitu ya. Habis itu Pak. Dan saya mau bawahnya nanti selanjutnya saya mau tahu nanti pertemuan selanjutnya saya mau kalian desain per lab topologi yang ada di lab ini di bawah lab bawah lantai 2 sama lantai 1. Asik. Saya mau kalian desain masing-masing. Mantap. Kalian praktekin topologinya. Mantap men. Siap. Ntar udah mau habis ini ya. Sampai mana Pak? Sampai SMP, SMA gitu Pak? Jangan itu ke bawah dulu. Apa semua mesin sampai pos 1. Boleh nasihat. Oke kalau gitu ya nanti aja selanjutnya. Rehan aja Bu itu. Hah? Rehan aja. Oke. Sini mau. Terus evaluasinya dengan model pembelajaran dan tujuan belajarnya. Ada alat evaluasi. Oke. Kemudian dan penutup silakan kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.